Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 64 Arena Pertempuran. Ini benar-benar bisa membuat seseorang yang kekuatan mistiknya telah terkuras sepenuhnya bisa langsung mendapatkan tambahan ledakan 3 kali lipat kekuatannya. Bahkan sebagai penilai obat-obatan, ada sedikit getaran dalam suara Old Deng saat dia melangkah maju untuk menerima botol itu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa. Feng Jiu tidak mengatakan apa-apa karena matanya telah melihat sosok yang tidak asing baginya saat berjalan menuruni tangga. Bukankah itu orang yang selama ini ingin dicarinya? Dengan bibirnya melengkung ke atas, matanya berbinar dengan kegembiraan aneh saat dia melihat sosok itu duduk di suatu tempat di barisan depan sambil memanggil seseorang dari pasar gelap, tetapi dia tidak dapat mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. 3 orang lainnya di ruangan itu kini memusatkan perhatian mereka pada botol embun pengumpul Qi. Kedua pengawas itu memperhatikan dengan saksama saat Pak Tua Deng perlahan membuka tutup botol dan mengendus isinya, tetapi setelah melihat bahwa Pak Tua Deng tidak melakukan tindakan apapun setelah beberapa lama, pengawas Dong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepadanya, Pak Tua Deng. Pak Tua Deng tertawa getir sambil melihat ke arah 2 pengawas dan Feng Jiu yang sedang duduk di ambang jendela dan berkata, saya merasa agak malu dengan diri saya sendiri. Meskipun orang tua ini adalah seorang penilai obat-obatan, tetapi saya belum pernah menilai obat-obatan seperti ini. Apa yang dimaksudnya dengan kata-kata itu adalah dia tidak bisa memastikan apakah perkataan Feng Jiu itu benar atau tidak. Mendengar hal itu, kedua pengawas itu betul-betul tercengang, sebab mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Menurutmu, siapa yang akhirnya akan muncul sebagai pemenang antara gadis muda itu dan pria besar itu? Suara Feng Jiu tiba-tiba terdengar, menyebabkan ketiga pria di ruangan itu terkejut. Dengan pertanyaan itu, para lelaki itu berjalan mendekat dan melihat ke arena di lantai pertama. Mereka melihat seorang gadis muda berusia 16 atau 17 tahun sedang bertarung dengan seorang pria berotot besar. Namun, gadis itu tidak sebanding dengan pria besar itu dan dia telah dipukuli hingga hampir kehabisan napas, tetapi dia masih berusaha keras untuk berdiri. Pengawas Su mengamati situasi di lantai bawah hanya dengan sekilas pandang dan berkata, dia hanya berada di tingkat ke-6 dari tahap prajurit sementara kultivasi lawannya berada di tingkat kedua dari tahap prajurit mistik. Tentu saja pria besar itu akan menang, dan terlebih lagi, gadis itu sudah kelelahan dan dengan kekuatan terakhirnya, dia tidak akan mampu bertarung lebih jauh. Feng Jiu tersenyum simpul dan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Tidak, dia akan menang. Pandangannya jatuh pada gadis yang masih tetap bertekad untuk bertarung dan berkata, jika kau bawa botol obat itu ke bawah dan berikan padanya untuk diminum, dengan begitu, hasil penilaiannya akan keluar dengan sendirinya. Mata ketiga pria itu langsung berbinar. Benar. Cara itu sederhana dan mudah. Dengan begitu, mereka akan dapat mengetahui apakah obat itu benar-benar sehebat yang dikatakan pria berbaju merah itu. Selain itu, dengan memberikan obat itu kepada gadis di arena yang sudah terlalu lemah untuk melanjutkan pertarungan, dan dia benar-benar berhasil menang, itu akan menjadi iklan terbaik yang akan mereka berikan untuk produk itu. Aku akan membawanya ke bawah, kata pengawas Su, dan dia segera bergegas turun, botol obat digenggam di tangannya, saat dia menuju arena di lantai pertama. Arena. Hahaha, gadis kecil, lebih baik kau cepat menyerah. Bahkan jika kau berkultivasi selama 10 tahun lagi, kau tetap tidak akan sebanding denganku. Ketika ia membayangkan uang yang telah ia pertaruhkan untuk menang akan berlipat 10 kali lipat, ia mulai tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Gadis muda itu memuntahkan darah, tubuhnya terasa seperti ditabrak kereta kuda. Sakitnya luar biasa, tubuhnya mati rasa, dan dia tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan. Namun dia tidak mau terima, dia tidak mau kalah begitu saja, dan tidak mau kalah dengan cara seperti ini. Ia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk berdiri tetapi terjatuh kembali, mengundang gelombang tawa parau dari orang-orang yang menonton. Menyerahlah sekarang. Pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya. Jangan buang-buang waktu kami. Seseorang berteriak tidak sabar dari dalam kerumunan. Pada saat itu, pengawas Su datang ke samping gadis muda itu sambil memegang botol obat di tangannya dan mengatakan sesuatu kepadanya. Gadis muda itu kemudian mengambil botol itu darinya dan tanpa ragu sedikit pun, dia menuangkan isi botol itu ke tenggorokannya. Tepat saat semua orang merasa bingung dengan tindakan pengawas Su, mereka tiba-tiba melihat cahaya merah redup berputar-putar intens di sekitar tubuh gadis muda itu. Wah, kok bisa?